Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video opsi dari part 2 mengenai generate Pojo dengan menggunakan Hibernate Tools. Dimana pada video part 2 tersebut kita menggunakan project Maven. Tetapi banyak dari kalian yang tampaknya tidak berhasil untuk mengenerate pojok tersebut. Memang Maven itu membutuhkan koneksi yang stabil. Jadi ketika tidak stabil, mungkin meninggalkan cache dan akhirnya tidak bisa di-load. Kebanyakan dari kalian error di video generate pojok dengan Maven tersebut adalah class path. Maka saya membuat video opsi, yaitu sama mengenerate Pojo dengan menggunakan Hibernate Tools, tetapi di dalam project Java standar. Saya hanya sekilas saja mengenai langkah-langkah mengenerate-nya, sedangkan detail dan sebagainya silahkan Anda simak di video part 2 yang dengan Maven tersebut. Persiapan sebelum kita generate adalah pastikan plugin Hibernate Tools sudah terinstall di Eclipse. Untuk detail bagaimana Anda memasukkan pluginnya, silahkan Anda lihat di video Hibernate Maven tersebut ya. Berikutnya adalah Anda harus mendownload library. Mungkin ini yang berbeda dengan Maven. Ketika di Maven itu Anda hanya memasukkan ke dalam form, otomatis dimasukkan ke dalam project Anda, dimanage oleh si Maven-nya. Tetapi ketika menggunakan project-nya adalah Java standar, Anda harus memasukkan secara manual. Di sini ada 4 library yang Anda harus masukkan. MySQL Connector Java versi 5 dan 8, Hibernate Core versi 5, Java Persistent API versi 2. Library tersebut dapat di-download di Google Drive. Linknya saya share di deskripsi video ini. Saya sudah upload semua library yang dibutuhkan dari awal sampai akhir proses panjang membuat sebuah aplikasi enterprise. Di sana kita ke depan itu akan melibatkan ada yang namanya JSF untuk UI-nya, ada Spring Security dan Hibernate. Di sini saya sudah simpan semuanya di Google Drive. Atau untuk bisa mendownload 4 library ini, Anda bisa mengunjungi mvnrepository.com. Anda silahkan mau pilih yang mana. Tapi untuk mudahnya menurut saya ya ambil saja dari Google Drive yang sudah saya share. Persiapan berikutnya adalah mengenai database. RDBMS-nya saya menggunakan MySQL, front database-nya menggunakan SQLio. Database-nya adalah psbk_academic. User dan password-nya yaitu PSBK, grand user-nya adalah PSBK. Untuk detail mengenai database, persiapan, dan sebagainya, Anda silahkan lihat di video kedua, yaitu Generate Pojo menggunakan Hibernate Tools menggunakan Maven. Eclipse saja sekarang sudah terbuka, berarti kita bisa masuk kepada langkah per langkah untuk mengenerate Pojo. Pertama adalah karena kita akan mengenerate Pojo dengan menggunakan Java standar projectnya, maka pilih view mode-nya adalah Java. Yang ini ya. Terus kemudian setelah itu kita buat project baru. Pilih file new Java project. Kita beri nama, contohnya generate Pojo. Terus kemudian kita klik finish. Sudah selesai. Kita sekarang tinggal memasukkan berarti library yang sudah saya sebutkan tadi, 4 library ke dalam project kita. Karena kita tidak menggunakan Maven. Kalau dengan Maven kan otomatis di-downloadkan oleh si Maven-nya. Nah, caranya di Java standar ini, klik kanan di dalam project-nya, pilih properties, terus pilih Java build path. Terus pilih di sini tab library, add external jar. Nah, saya sudah pisahkan nih 4 library yang dibutuhkan tadi. Kita pilih semua saja, klik open, terus kemudian apply dan apply and close. Langkah berikutnya adalah membuat
file Hibernate configuration. Kita masuk ke view mode Hibernate. Pilih tab Hibernate configuration. Di sini kita pilih add configuration. Ini sebelumnya sudah ada, berarti Hibernate. Nah, kita add configuration. Di sini kita beri nama saja Hibernate pojok seperti itu. Pilih di sini annotation. Pilih di sininya 5.2. Terus kemudian browse projectnya adalah generate pojok ya. Ini sudah benar Hibernate configure connection, terus karena ada JPA yang lainnya. Oke. Selanjutnya adalah pilih penempatan, kita meng-create file properties dari Hibernate-nya. Karena kita belum membuat, maka kita create new. Di sini kita simpan di src saja semuanya. Sama seperti file properties, configuration Hibernate-nya pun kita simpan di src. Di sini kita pilih ada dialog, Hibernate versionnya 5.2. Terus kemudian database dialeknya adalah MySQL. Driver kelasnya kita pilih yang standar call MySQL JDBC driver. Ini untuk URL-nya kita daftarkan bahwa di localhost. Terus portnya adalah standar 3306. Database-nya adalah psbk_academic. User dan passwordnya psbk, berarti ini menyesuaikan di laptop masing-masing ya. Klik finish. Ketika di-apply, mungkin saja ada error. Tidak masalah. Kita pilih optionnya dulu sebelum di-apply. Itu pilih MySQL. Saya berharap error, jadi kita bisa menelusuri errornya seperti apa. Oke, error. Oke, kita oke saja. Oke, nggak masalah. Belum di-create ya. Hibernate pojok tadi harusnya nama konfigurasinya. Nah, dari sini saya close dulu aja semuanya seperti ini. Anda pindah ke Package Explorer. Pilih Generate pojok di src. Ada Hibernate configuration. Ini Hibernate configuration yang sudah saya masukkan. Dialeknya MySQL, pilihannya 5.2, drivernya adalah MySQL JDBC driver dan sebagainya. Nah, kita pilih di sini, jangan di Hibernate configuration ya, tabnya, tetapi di Package Explorer. Dari sini kita coba cek satu-satu. Ini biasanya belum terupdate dari apa yang sudah kita registrasikan tadi mengenai driver, database, dan sebagainya. Kita cek satu persatu di sini. Nah, kita buka properties di sini connection, perhatikan. Nah, biasanya kelirunya itu adalah di sini. Library driver JDBC-nya belum dikenali. Perhatikan, kita cek satu-satu dulu di sini. Ininya sudah benar ya, PSBK Academic, username dan passwordnya PSBK. Kita tinggal browse dari sini. Tuh, tidak muncul. Baru ada yang munculnya itu bukan JDBC, tetapi CG. Kita bisa lihat mau pilih yang mana. Kita coba saja satu-satu. Kita coba yang versi baru, yaitu yang ada CG-nya. Maka kita pilih. Tetapi kalau ternyata masih error, kembalikan lagi ke JDBC. Begitulah secara berulang supaya si Eclipse-nya mengenali driver atau library-nya. Tidak usah panik dan sebagainya, santai saja. Konfigurasi memang sesuatu yang relatif melelahkan. Makanya muncul sekarang teknologi-teknologi konfigurasi otomatis seperti Spring Boot dan sebagainya. Kita akan bahas ke depan di video selanjutnya. Nah, setelah ini kita coba save. Close. Balik lagi ke Hibernate configuration. Kita coba kembali membuat Hibernate configuration di sini. Add configuration. Sama kita Hibernate underscore pojok. Ininya turunkan jadi 5.2. Projectnya kita ulang seperti yang tadi. Prosesnya ini sudah benar.
Terus kemudian, nah ini yang berbeda. Karena kita sudah create new sebelumnya dan sudah di-create-kan di yang gagal tadi, maka kita pilih sekarang use existing. Dan kita sudah perbaiki tadi kan, tadi itu drivernya diubah jadi CG di package-nya. Nah, sudah ada propertiesnya, sama konfigurasinya pun use existing. Sudah seperti ini, kita apply. Kalau error kembali, balik lagi ke Package Explorer, kita balikan menjadi tidak pakai CG, berarti turun lagi konektor J-nya jadi ke versi 5 yang tidak ada CG-nya. Nah, tampaknya berhasil. Perhatikan di sini kita klik dulu option, belum ada database dialeknya, berarti pilih MySQL, kita apply kembali, class path-nya sudah tidak error. Ketika diklik tidak error. Kalau fase ini sudah selesai, biasanya insya Allah lancar kesananya. Kuncinya dalam konfigurasi itu jangan panik, tidak ada teori, semuanya by pengalaman. Makanya seringlah mengeksplorasi. Tetapi ketika sudah Anda paham dan sebagainya, itu adalah modal yang besar karena Anda bisa produktif. Hibernate kita coba klik. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah dikenali oleh Hibernate pojok configuration ini database-nya. Harusnya muncul nama tabelnya. Sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Tapi ketika Anda apply, tadi ternyata tidak bisa, error kembali, balik lagi ke Package Explorer, terus kemudian configuration-nya, terutama cek secara detail ada yang kurang atau tidak. Kalau dirasa semuanya sudah benar, browse kembali mengenai drivernya. Ini adalah permasalahan di driver. Karena saya sudah berhasil di sini, kita sekarang masuk ke fase persiapan mengenerate pojok dengan reverse engineering. Nah, terus kemudian pilih yang ikonnya seperti ini, run generate pojok configuration. Kita pilih drop down-nya, pilih Hibernate Code Generation Configuration. Ini ketika kosong, Anda seperti ini, kita klik aja berarti nambah sesuatu konfigurasi yang baru. Kita coba saja. Pojok configuration. Saya beri tanggal membuat video ini saja, 2020 0503. Pilih berarti Hibernate configuration yang sudah di-create tadi, yaitu Hibernate pojok. Output directory-nya ini ke SRC. Ingat, ini harus dicatat ke SRC. Klik OK. Nah, ini kunci selanjutnya yaitu reverse engineering. Meng-create pojok dari database. Kita cek reverse engineer from JDBC connection-nya. Kita pilih package-nya. Oh, sayang lupa saya membuat sebuah package-nya, tapi kita nggak apa-apa, buat saja di sini, kita copy, masukkan ke dalam project-nya. Namanya adalah ifunpas.psbk.pojok. Ya, silakan nama package-nya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, setelah itu saya copy dulu untuk saya kopikan di package di SRC project kita, ya, seperti ini. Nah, reference XML-nya kita setup. Nah, karena kita belum punya reverse filenya, maka kita create new. Dari sini kita tempatkan di mana? Sama di SRC. Supaya apa ya? Supaya seragam, supaya satu hierarki dan tidak pusing antara configuration, properties, dan file reverse. Kita next saja, bisa klik finish. Dah, seperti ini. Terus kemudian ini sudah, ini biarkan saja default seperti ini. Pilih tab exporters. Nah, di sini Anda hanya menceklis saja Java 5 syntax, generate EJB annotation, terus kemudian di sini exporter, pilih domain. Ininya abaikan karena kita hanya akan mengenerate pojok. Dari sini kita apply dulu. Jangan dulu di run. Kenapa jangan dulu di run? Karena pojok kita belum siap di projectnya. Yang tadi ac.ifunpas.ac.id. Kita close.
sekarang untuk kita masuk sekarang ke project generate pojok untuk meng-create package yang sesuai dengan target yang sudah didefinisikan di reference tadi. Saya sudah copy tadi ya sebelumnya, berarti nama package-nya adalah ac.ifunpas.pspk.pojok. Nah, ketika di generate, pojoknya itu akan masuk ke sini. Nah, sudah seperti itu, langkah selanjutnya adalah buka, tentu saja di Package Explorer, buka Hibernate Reference.xml. Ini ya, pilih tab Overview, jangan terlewat. Di sini pilih, ada dua kan, kita akan mengenerate berdasarkan konfigurasi Hibernate_pojok. Ini yang sudah kita definisikan tadi. Terus kemudian pilih table filters. Dari sini tidak ada database skemanya, maka kita refresh. Kita refresh pending, ini seperti ini, terus kemudian view. Nah, kita blok semua tabel yang akan di-generate di database psbk_academic tersebut. Kita pilih include. Sudah selesai, kita save all. Ininya kita close saja. Masuk lagi sekarang ke Run Hibernate Reference, yaitu pilih combo box yang ini, pilih Hibernate Code Generation Configuration. Nah, ini kan yang tadi punya kita. Oke, ini sudah ada, eksporternya kita cek sudah ada, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tinggal run, dan targetnya sudah kita definisikan tadi ya, di package-nya sama. Nah, kita berarti kita tinggal coba play dulu ketika klik run. Sudah tergenerate. Contoh kita coba buka City Master tahun. Di sini sudah sesuai ya. Kita coba cross check City Master tahun ini ada ID Master tahun, ID-nya. Kita coba ID Master tahun sudah sesuai lah. Insya Allah semuanya ya. Sudah selesai seperti itu prosesnya. Intinya adalah ketika class path-nya error, jangan lupa tetap tenang, scanning secara detail, adakah yang kurang, adakah yang keliru. Ketika dipastikan sudah benar, kemungkinan terbesarnya itu adalah drivernya tidak dikenali. Itu, tetapi sebelum saya akhiri, mungkin saya memberikan sesuatu ketika bagaimana kalau seandainya ada sebuah table yang berubah atau tabelnya bertambah atau field di dalam tabelnya saya tambahkan. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Ya, kita contoh saja adalah kita buat di sini di master tahun saja. Saya di master tahun akan meng-create sebuah field baru yang namanya keterangan saja. Contohnya di sini adalah varchar. Di sini lengthnya adalah contohnya 100, defaultnya adalah empty, terus kemudian not null. Saya save seperti ini. Terus kemudian saya coba kita cek dulu. Sudah ada keterangan ya. Terus kemudian saya buat sebuah tabel baru, namanya adalah city, supaya jadi paling bawah Z. Ginilah contohnya, City ZZZ. Ini hanya contoh saja supaya menunjukkan bagaimana cara mengupdate ketika ada perubahan di tabel di database akan merubah pojoknya. Ininya samakan saja dengan konfigurasi yang sudah kita buat. Seperti ini contohnya, fieldnya ID saja, tipe datanya integer, terus ini adalah primary key dan auto increment, terus kemudian ini nama Z, contohnya seperti itu saja. Ini sebagai contoh saja untuk membuktikan. Oke, lengthnya 100, defaultnya ini, terus kemudian
not null lah, contohnya seperti itu. Kita save. Kita lihat di pojoknya di city master tahun tidak ada keterangan. Harusnya ntar muncul di pojoknya keterangan. Terus tidak ada city ZZZ. Nah, berarti ketika diupdate harusnya ntar pojoknya muncul. Untuk memastikan ini berhasil atau tidak karena ini di generate, kita hapus saja semua pojoknya. Kita hapus seperti itu. Kemudian di package explorer pilih Hibernate Revenge. Nah, di sini overview kita memastikan dulu. Oh, kosong kan, harus dipilih dulu Hibernate pojok kan configuration-nya. Terus kemudian pilih tab filter. Dari sini perhatikan, kita refresh. Nah, sudah muncul city ZZZ dan city master tahun harusnya muncul tadi itu keterangan. Sudah muncul keterangan. Oke, karena di sini belum ada ya, belum ada tabel city ZZZ, maka remove all. Oke, kita define ulang saja. Berarti yang di-include-kannya adalah ini. Blok semua, include, save all. Sudah ya. Terus kemudian pilih lagi menu ini, Hibernate Code Generation Configuration. Kita cek semuanya sudah, eksporternya sudah di checklist semua dan sebagainya, tidak ada perubahan, maka tinggal di run. Sudah muncul city ZZZ. Tadi itu ID ya. Ininya ID. Perhatikan ininya ID generate value. Berarti ini auto increment karena saya mendefinisikan auto increment generated value. Nah, terus kemudian di city master tahun harusnya muncul keterangan. Sudah muncul keterangan. Begitulah video mengenai generate pojok menggunakan Hibernate Tools dengan project Java standar. Silahkan Anda mau pilih yang mana, mau pilih dengan Maven silahkan, mau pilih dengan Java standar silahkan. Yang penting ada pengetahuan, ada pengalaman, ada hal-hal yang membuat kita bisa produktif dengan generate pojok tersebut. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.